Ya, tadi kalau nggak salah Mas Gugun mengatakan kalau udah deadlock, ya kemungkinan akan ke Erick Thohir. Karena walaupun diusung oleh partai politik, tapi dia sosok di luar partai politik. Kalau seandainya ini kejadian, Mbak Christina, apakah kira-kira Golkar akan tetap solid memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto? Ya, kami tidak dalam posisi untuk menjawab itu. Tadi Mas Edi juga sudah sampaikan kan akan ada forum komunikasi antar pimpinan parpol untuk membahas siapa ini yang akan nanti mau menjadi cawapres untuk mendampingi Pak Prabowo. Cuman posisi kami dalam saat ini adalah untuk menyampaikan bahwa ini loh kami punya ketua umum parpol yang kami pikir sangat tepat untuk menemani Pak Prabowo. Tadi Mas Gun-Gun juga angkat soal momentum ya, soal momentum. Jika saya bisa garis bawahi sedikit, sekarang ini kan sedang berlangsung juga Asian Economic Community Council, di mana yang ke-23, di mana rangkaian acaranya juga dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto. Jadi memang negara-negara di dunia ini kan juga sudah melihat, Mbak, ada tren ya yang berubah bahwa Indonesia yang berada di kawasan ASEAN ini, ASEAN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia ke depannya. Nah ini kan kalau bicara soal momentum, ini suatu kesempatan bagi Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar lagi. Dan disitulah yang kami ingin sampaikan bahwa penting seseorang yang memang paham betul ya, seseorang yang bisa tidak usah belajar dari awal lagi, tapi sudah bisa tinggal melanjutkan. Karena sudah terbiasa melakukan itu dalam kesehariannya. Okay. Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi yang 5,7% bisa di-maintain itu kan bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi dan again, tentu Pak Prabowo punya kriteria tersendiri, siapa yang menurut beliau paling tepat untuk mewakili, untuk menjadi wakilnya. Dan semoga keputusan nanti itu juga bisa diterima oleh semua anggota koalisi, sehingga kedepannya dengan waktu yang sangat singkat ini segala sesuatunya bisa lebih terencana untuk berjalan ke depan. Oke, Pak Erlangga memang punya kekuatan di bidang ekonomi yang seperti Mbak Christina katakan, tapi ujung-ujungnya akan berpaku pada elektabilitas yang sejauh ini belum ditunjukkan oleh Pak Erlangga Hartarto, begitu dalam tren elektabilitasnya dalam sejumlah survei belum menunjukkan angka yang cukup signifikan. Nah, apakah kemudian Golkar juga menyiapkan tokoh lain misalnya jika kemudian ternyata Pak Prabowo tidak memilih Pak Erlangga? Kalau posisi Golkar saat ini sesuai kesepakatan terakhir kami masih mendorong ketua umum ya, jadi belum ada pernah pembicaraan lain. Kalaupun ada berita-berita lain yang beredar di luar, itu kami kembalikan kepada hak masing-masing ya sebagai pribadi. Tapi untuk partai kami sampai saat ini Pak Erlangga adalah yang kami ajukan sebagai cawapres. Oke, nah sekarang kita ingin ke PAN terlebih dahulu nih. PAN, maaf Pak Edi, maksudnya kalau dari PAN seandainya ternyata berubah dari apa yang mungkin diprediksikan, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, elektabilitas tidak dilihat sebagai satu poin utama, kemudian calon yang ditawarkan oleh PAN ternyata tidak dipilih oleh Prabowo Subianto, akan keluar tidak dari koalisi? Ya, kita ketika mengikat kerjasama di dalam koalisi untuk bersama-sama mengusung Pak Prabowo Subianto ketika itu tanggal 13 Agustus bersama dengan Pak Prabowo dari Gerindra, kemudian Pak Erlangga dari Golkar dan Gus Imin dari PKB, kita sudah sepakat bahwa apapun yang akan diputuskan kemudian itu akan menjadi kesepakatan untuk ditindaklanjuti dalam masa perjuangan kita untuk memperjuangkan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Nah, selain daripada itu, perlu juga saya sampaikan bahwa di dalam pembahasan awal kita dengan Gerindra, Pak Zulkifli Hasan, ketua umum saya, mengatakan kepada Pak Prabowo, ayo kita tuntaskan perjuangan kita ini. Dan Pak Zulkifli Hasan bahkan mengatakan kalau misalkan saja Pak Prabowo tidak memiliki atau belum memiliki mitra yang kuat, nanti PAN akan tetap bersama Pak Prabowo. Jadi artinya bahwa komitmen kita dari awal itu sudah kuat. Apalagi kita sudah mengikatkan diri dan sepakat untuk mengikatkan diri memenangkan Pak Prabowo di dalam Pilpres. Dan jangan lupa Mbak Tisa, bahwa kita PAN itu sudah 2 kali mengusung Pak Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. 2024
2024 insya Allah akan jadi yang ketiga kalinya. Jadi bagi PAN dengan Pak Prabowo, dengan teman-teman Gerindra, itu kita sudah ibaratnya sangat dekat, dan Pak Zul dengan Pak Prabowo ibaratnya kalau bicara sudah bahasa batin. Jadi di antara kita ini rasanya kalau sudah ada kesepakatan, itu kesepakatan itu sudah sangat solid yang tidak tidak akan kita tinggalkan ketika ada perbedaan pandangan. Apalagi dari awal kita sudah sepakati bahwa apapun keputusan di antara para ketua umum, itulah yang akan kita jalankan ke depannya. Oke, saya ingin ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, komitmen-komitmen yang disampaikan oleh para tokoh politik ini, apakah memang bisa dipegang semuanya? Karena kalau kita lihat PKB saja ujung-ujungnya mental ke koalisi lain. Apakah di akhir-akhir detik waktu 1 bulan terakhir ini untuk penentuan calon presiden dan calon wakil presiden, apakah masih memungkinkan adanya keluar masuk partai politik ke koalisi yang lain? Kalau saya membaca koalisi Pak Prabowo sekarang, posisi PAN menurut saya akan berkomitmen untuk Pak Prabowo. Kenapa? Karena proposal utama yang diajukan oleh PAN itu kebetulan kan bukan elit utama atau sebut aja orang nomor 1 di PAN, bahwa memberikan endorsement sebagai bentuk proposal utama, ya. Itu kemudian lebih memudahkan PAN sebenarnya melakukan ruang jelajah ya komunikasi politik, agak berbeda dengan PKB kasusnya. Kalau PKB kan dari awal the best alternative to negotiate agreement-nya itu kan memang posisi cawapres untuk Caimin begitu ya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan komunikasi politik PKB dari awal sangat tegas, lugas, dan itu sangat terbuka gitu bahwa Caimin adalah cawapres ya bagi mitra atau orang yang berpotensi menjadi mitra koalisinya. Dan itu kemudian bertemu dengan banyak ragam kekuatan dan akhirnya kemudian berlabuh di Pak Anies. Pak Erlangga ini tentu juga menjadi sebuah catatan. Kenapa? Karena Pak Erlangga memimpin partai besar ya, dengan kekuatan yang harus dihitung sebagai kekuatan real politik signifikan di Indonesia. Selain aspek historis, itu juga akar kesejarahan Partai Golkar dan basis massa tentu Partai Golkar yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi Pak Erlangga menurut saya masih punya ruang negosiasi kuat ya dalam konteks posisi cawapres di kubunya Pak Prabowo. Tinggal nanti bagaimana komunikasi dengan elit lain ya, seperti misalnya dengan Pak Zulkifli di PAN dan juga mitra koalisi yang datang belakangan di kubunya Pak Prabowo. Tetapi menurut saya ruang negosiasi Pak Erlangga ya dengan segala sumber daya yang dimiliki ya, baik basis massa Golkar sebagai sebagaimana kita ketahui bahwa Golkar adalah salah satu partai 3 besar ya dalam konteks pemilu di Indonesia di 2019. Ya itu tentu akan menjadi ruang negosiasi yang menentukan bagi Pak Erlangga. Tinggal sekarang apakah kemudian bisa menutupi ruang bolong-bolong yang kemudian dimiliki oleh Pak Prabowo gitu. Dari basis massa yang kemudian mungkin tidak dimiliki oleh Pak Prabowo terutama di wilayah-wilayah strategis ya, yang itu kemudian Pak Prabowo banyak sekali kehilangan gitu basis massa akibat misalnya reorientasi politik pasca 2019 dan pindahnya PKB gitu dari koalisi Pak Prabowo ke koalisi perubahan. Okay. Nah ini tentu ya yang disebut dengan basis massa real yang kemudian bisa menyumbang di kubu Pak Prabowo inilah pada akhirnya yang akan menjadi pertimbangan ya, karena bagaimanapun tentu Pak Prabowo ingin menang di 2024 sehingga kemudian insentif elektoral dari cawapres itu akan sangat menjadi pertimbangan utama ya, selain juga tentu bisa diterimanya oleh kekuatan lain. Karena kalau kemudian koalisi terbangun kropos ya dari awal biasanya kemudian kan menentukan daya dorong di basis struktur ya partai dari pusat hingga daerah, dan itulah kemudian yang menyebabkan salah satu faktor kekalahan ketika misalnya koalisi yang kemudian dari awal memang terbangun tidak solid ya, dan kekecewaan yang kemudian dikamuflase dengan retorika bisa menerima tetapi kemudian tidak bekerja optimal untuk memenangkan capres yang didukungnya.